Tiba-tiba udah di dapur aja teman-teman. Apa nggak terkejut pemiliknya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video aku. Kali ini aku akan mengajak teman-teman bercerita kembali hal-hal yang menyeramkan. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk bercerita tentang boneka-boneka horor, boneka-boneka menyeramkan, dan boneka-boneka terkutuk di dunia, melainkan selain boneka Annabelle. Yang kita tahu boneka Annabelle itu seram, tetapi ada yang lebih seram dari boneka Annabelle. Boneka apakah itu? Mari kita bahas teman-teman. Kita kupas nggak secara cara, pokok langsung aja. Boneka identiknya dengan lucu, dengan anak-anak. Comelnya, cute-nya sebuah boneka, itu yang kita pikirkan kalau kita bercerita tentang boneka kan teman-teman. Tapi kali ini boneka yang aku ceritakan nggak cute, nggak comel, tapi penuh mistis, penuh banyak cerita di dalamnya teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Boneka Juliet ini bisa dikatakan banyak mistis di dalamnya teman-teman. Oke teman-teman, aku akan bercerita lebih dalam tentang boneka Juliet ini. Juliet ya teman-teman, bukan Juliet. Kalau Juliet itu kisahnya lebih romantis lagi, bukan horor seperti ini teman-teman. Oke, boneka Juliet ini dimiliki oleh seorang perempuan yang bernama Anna. Tetapi teman-teman, Anna ini bukan pemilik yang pertamanya. Sedangkan yang milik pertama itu adalah buyutnya. Kalian tahu buyut nggak? Ini Anna, mama punya mama lagi. Kayak gitu. Kayak mana ya? Buyut, kalian pasti tahu buyut. Si Anna punya mama, si Anna punya nenek, si Anna punya buyut. Kayak gitu teman-teman. Tahapannya ada 3 yang dilewati. Itu boneka dimiliki oleh buyutnya pertama kali. Berarti ada 4 generasi ini teman-teman. Gini ceritanya, boneka ini ada di keluarga mereka itu kayak mana? Kayak ini ya teman-teman ya. Bonekanya itu ada. Si buyutnya Ana ini dia kan mengandung nih. Jadi si buyutnya pasti punya teman. Ya pasti punya teman lah ya, kayak kita semua kan. Walaupun teman-teman kita pada fake semua ya, tapi adalah temannya kan. Boneka teman yang kali ini memang teman yang betul fake teman-teman. Tahu ceritanya? Si buyutnya si Ana kan mengandung ya, kayak aku bilang tadi itu. Jadi si apanya itu temannya yang jahat nih ya, yang jahat, yang tidak seperti teman-teman yang lainnya yang baik. Jadi dia bawa boneka itu sebagai kayak baby shower, yang kayak hadiah, yang orang kan ada bawa buah-buahan, ada bawa baju, ada bawa apa, ada bawa alat-alat mandi untuk bayi. Tapi teman yang satu ini bawanya baby shower, yaitu boneka ini ya dijualin nih. Tapi nggak tahu ya ceritanya kayak mana. Teman ini ada punya iri dengki, entah apa, penyakit hati, busuk hati lah kan, kayak netizen zaman sekarang ini ya teman-teman ya kan. Tapi kalian pernah nonton aku nggak? Teman buyutnya Ana nih memberi kutukan kepada boneka itu teman-teman. Tahu kutukannya apa? Biar aku kasih tahu sama kalian ya. Kutukannya itu berupa anak laki-laki dan anak perempuan. Setiap yang melahirkan di keluarganya Ana ini akan ada lahir satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuannya tetap hidup, sedangkan yang laki-lakinya meninggal teman-teman. Seperti itu kutukannya. Mengapa perempuannya dihidupkan, yang laki-laki meninggal? Karena laki-laki ini nggak bisa kan melahirkan kan, yang perempuan yang melahirkan teman-teman. Jadi biar kutukan itu berjalan terus sampai tahun 2100-an gitu, 2115 gitu. Kutukannya ada karena anak perempuan ini masih tetap hidup teman-teman. Kayak gitulah kutukannya teman-teman. Pasti kalian bertanya-tanya kan, ngapa nggak bonekanya dibuang aja? Dibakar, dibuang ke sungai, dibuang ke tong sampah. Pasti pertanyaan kayak gitu kan di benak kalian kan. Aku juga gitu pertamanya teman-teman. Setelah aku baca blog, aku baca, aku lihat video-video, aku lihat sumber-sumber lainnya, mengapa mereka nggak mau buang boneka itu? Karena di setiap malamnya terdengar suara tangisan, suara bersumber dari boneka itu. Suaranya itu suara anak-anak, dan itu mereka pikir adalah suara dari anak laki-laki yang meninggal itu teman-teman. Maka dari itu mereka nggak mau buang boneka itu, karena tahu ada anak mereka di boneka itu. Namanya masih bersedih lah teman-teman kan, anak laki-laki meninggal baru lagi gitu ya kan. Jadi mereka tetap simpan boneka itu, nggak mau buang boneka itu. Entah bodoh, entah apa, nggak tahu juga ya kita teman-teman. Mereka tetap simpan, dan sekarang entah masih ada tanda lah pokoknya ya boneka itu. Pokok ceritanya itu mereka nggak mau buang, nggak mau bakar, mau apa, karena ada suara yang bersumber dari boneka itu.
Boneka Mercy ini boneka yang berwujud anak perempuan yang bergaun putih, comel, berambut pirang keriting teman-teman. Kalau kita lihat ya, kita lihat baik-baik, ini bonekanya itu comel, lucu sih, yang kayak boneka pada biasa-biasanya. Kita nggak berpikir boneka ini ada hantunya teman-teman, tapi menurut cerita, menurut kisah dari pemiliknya udah berganti-ganti teman-teman. Nggak satu pemilik, nggak dua pemilik, nggak tiga pemilik, nggak empat pemilik, nggak lima pemilik, nggak tahu berapa pemiliknya teman-teman. Pokoknya udah berganti pemiliknya. Dari sumber mereka itu, mereka bilang boneka Mercy ini bisa jalan sendiri. Setelah jalan sendiri, boneka ini berpindah tempat dari misalnya di meja makan, tiba-tiba udah di dapur aja teman-teman. Apa nggak terkejut pemiliknya kan? Jadi dikasihnya lah sama orang lain pun berkasus kayak itu teman-teman. Dan satunya lagi, boneka ini setiap kalau didekatkan ke TV, didekatkan ke radio, saluran dari TV dan radio itu bisa bertugas sendiri teman-teman. Bonekanya imut, cantik, tapi menyeramkan. Lanjut. Boneka mandi teman-teman. Sumpah ya, aku ini sekarang nge-tag video itu jam 1:15 malam teman-teman. Ini sepi banget, ini di kampung sepi kali teman-teman. Walaupun di rumah, tengok ya, seram kali teman-teman. Oke teman-teman, boneka mandi ini boneka yang wujudnya anak bayi. Ini langsung terkesannya seram langsung teman-teman, karena ada goresan di sini ya. Mana ya? Tuh, goresan di sini. Bukan ada goresan di wajahnya teman-teman. Pokoknya kita melihat mau bonekanya itu letaknya di tempatnya lucu, tetap terkesan seram teman-teman. Ini supaya aku reading yang gak bohong ya teman-teman ya, karena memang boneka ini seram kalau kita lihat. Boneka ini diproduksi pada tahun 1910. Belum merdeka Indonesia teman-teman, bonekanya diproduksi. Ngeri gak tuh? Oke. Ini agak seram ya boneka mandi ini teman-teman ya. Pokoknya kisah dari boneka mandi ini, mereka sering mendengar suara tangisan, suara rintihan loh pokoknya di malam hari teman-teman. Itu menurut pemilik terakhirnya teman-teman. Suara tangisan ada terus di rumahnya, suara apa gitu, pokoknya suara-suara gitulah. Seram teman-teman. Habis itu pemilik terakhir ini pemilik terakhir. Aku herannya boneka-boneka ini kok pemilik terakhir, berarti ada pemilik sebelumnya gitu kan. Pemilik terakhir ini menyumbangkan bonekanya itu ke museum di British Columbia teman-teman. Tapi udah dipindahkan, alhamdulillah lah pemilik terakhir ini rumahnya aman. Tapi di museum itu dihantuinya lah anggota museum itu teman-teman. Diteror boneka mandi ini berpindah ke museum tuh. Tahu nggak? Gimana ya ceritanya? Pokoknya kan di museum itu ada lorong gitu. Jadi nanti kayak ada orang jalan di lorong itu, ada suara orang tangisan di lorong itu. Dan untuk mengganggu para peserta, emang pacara, mengganggu orang yang berkunjung, foto-foto lah ya kan. Di foto-foto orang tuh boneka mandi itu. Boneka mandi itu bukan gue sih, bukan dia nggak gitu sih teman-teman. Tapi dia yang kayak yang kayak dia bola matanya itu kayak itu kayak menggerakkan ke atas ke bawah gitu teman-teman. Kita mah supaya di merinding. Lanjut boneka selanjutnya. Di tahun 2014 teman-teman, Singapura digegerkan oleh boneka ini. Penemuan boneka dengan sosok anak perempuan ini diletakkan di bawah pohon, disandarkan dengan mata tertutup. Ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisannya basmalah, tapi di sini bukan Bismillahirrahmanirrahim sih, Bismillah aja sih yang aku lihat. Tapi nggak tahu di belakangnya ada Irrahmanirrahimnya, nggak tahu ya. Cuma yang kelihatan dari depan itu Bismillah, gitu aja teman-teman. Menurut warga setempat teman-teman, mistisnya boneka ini terlihat bergerak sendiri, menggerak kepalanya ke sisi kiri, ke sisi kanan teman-teman. Gitu. Dan boneka ini bisa berbicara dengan suara wanita dewasa. Halo, gitu. Dia boneka kecil tapi bersuara dewasa teman-teman. Oke. Pasti ya boneka ini terseram di dunia teman-teman. Cukup menebar teror di Singapura. Oke. Masyarakat menduga pemiliknya sengaja menutup mata boneka itu biar ditutup kan, diletak di situ biar boneka itu nggak ngikut si pemilik yang pertamanya teman-teman, kayak gitu. Kabarnya barang siapa yang membuka
tutup itu, yang tutup boneka itu, dia akan dikejar, akan diikuti oleh boneka itu teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman ya, aku ini melihat boneka ini di laptop ini, melihat boneka itu dengan matanya kebuka teman-teman. Ini nggak ketutup, ada sih yang foto ketutup, ada foto yang kebuka. Tapi di sini di kisah-kisahnya nggak ada sih. Bagi yang melihat boneka ini dengan mata terbuka tidak diikuti, aman-aman teman-teman ya. Yang diikuti adalah orang yang buka penutup itu teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, aku cukup merinding nih cerita kita pada malam hari ini. Sumpah ini udah jam 1 menuju jam 2 teman-teman. Aduh, seram banget. Dan aku cukup puas dengan cerita kita kali ini. Cukup tumben ya, aku takut ya teman-teman. Kali ini aku takut teman-teman. Oke, sekian bercerita tentang boneka menyeramkan, boneka terkutuk di dunia teman-teman. Jika teman-teman masih mau aku bercerita horor dan itu cerita apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan malu, jangan ragu, tulis langsung di kolom komentar. Aku mau bahas tentang apa lagi teman-teman. Oke teman-teman, mohon kepada teman-teman semua untuk subscribe channel aku, di like, di share, di komen, dan aktifkan notifikasi teman-teman. Oke teman-teman, tampaknya ini mulai nggak beres nih teman-teman. Aku tutup ya, bye.